Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nama akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita membahas tuntas tentang tauhid dan syirik, ya, pembagian serta jenis-jenisnya, yang mana itu sebenarnya sebuah ta'liq dari pembahasan inti kita, ya, jadi manhaj salaf, bahwa diantaranya cirinya dari para salafiyun adalah mengiktibarkan tauhid dengan tiga, ya, tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Dan juga sebagai ciri dari dakwah mereka para salafiyun adalah pada dakwah tauhid, pada dakwah tauhid. Nah, tentunya karena itu sebagai ciri mereka, tentunya kita sebagai pengikut para salaf harus paham dengan tauhid, pembagian serta jenisnya, serta juga lawannya tentang syirik, pembagian serta jenisnya, ya, karena itu intinya isi dakwah kita sebagai pengikut para salafun as-salih. Nah, setelah ta'liq itu selesai, berarti kita kembali kepada pembahasan semula, ini tentang manhaj salafus salih yang telah kita dapatkan. Berarti istilah penamaan, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian juga kita telah pelajari tentang konsekuensi dari para pengikut para salaf, ini konsekuensi sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kita juga dapatkan pelajaran ciri atau alamat dari mereka ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kita juga dapatkan beberapa istilah dari penamaan kelompok atau firqah yang selamat dari firqatun najiyah, kemudian taif al-mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, kemudian salafiyun, ya. Dan semua artinya sama. Itulah pokok ajaran Islam dan wajib kita mengikutinya, mengikuti jalan para salafun as-salih, yang itu telah disepakati. Yang dimaksud dengan salafus salih adalah 3 kurun yang mendapatkan keutamaan, ya. Ini kurun Nabi, ini para sahabat, dilanjutkan kurun setelahnya para tabi'in, dan di kurun selanjutnya atba'ut tabi'in, ya, para atba'ut tabi'in. Ini yang disepakati tentang mereka yang disebut salafun as-salih, ya. Dan tentunya berdasarkan hadis, ya. Jadi mereka yang disebut salafun as-salih berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni atau khairun nasi qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, kata Nabi, termasuk Nabi sendiri dan para sahabatnya. Kemudian thumma alladina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, berarti tabi'in. Thumma alladina yalunahum, kemudian setelah mereka, yakni tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi hadis ini berhenti sampai di sini. Berarti ini disepakati hanya 3 kurun itu saja yang mendapatkan keutamaan, dan itulah yang disebut salafun as-salih. Berarti kalau kita mengaku berjalan di atas jalan manhaj salaf, berarti kita mengikuti 3 kurun tersebut, Nabi dan para sahabatnya,
para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Ya. Dan ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib hukumnya mengikuti manhaj para salafus saleh. Ya, hukumnya wajib. Berdasarkan dalil-dalil yang nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini, insyaallah. Jadi sebagian dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti manhaj salafus saleh. Ya. Karena terkadang kita disuruh menghadirkan dalil, tidak mampu ketika kita dituntut oleh orang, mana dalilnya bahwa kita harus mengikuti para salaf gitu. Nah, begitu. Berarti ini tugasnya kita sekarang mengetahui dalilnya. Apa dalilnya bahwa kita harus hukumnya wajib mengikuti jalan para salafus saleh di dalam beragama. Ya. Jadi sebelum menjawab jawaban mereka tentang mana dalilnya kita harus berjalan di atas manhaj salaf, sebelum kita menjawab mereka dalilnya, kita tunjukkan dulu para salaf itu adalah, disebutkan hadis tadi itu, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Yang disebut para salaf itu adalah Nabi dan para sahabatnya, kemudian setelahnya ini para tabi'in, dan setelahnya para tabi'ut tabi'in. Itu yang telah disepakati oleh para ulama tentang salafus saleh itu adalah mereka. Adapun selanjutnya dalil, mana dalil yang menunjukkan kita wajib mengikuti jalan mereka? Ya. Di sini ada beberapa isyarah di dalam Al-Qur'an. Ya. Dalil pertama yang bisa kita jadikan dalil hujjah bagi mereka bahwa wajib mengikuti jalan para salaf dalam beragama ini adalah surah Luqman ayat 15. Ya, surah Luqman ayat 14. Pendek ayatnya. 15, afwan. Ayat 15. Ayatnya pendek. Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Itu saja. "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Kata Allah, "Wattabi', ikutilah, sabila, jalan, man, mereka yang anaba ilayya, yang munibun kepadaku." Jadi ikutilah jalan mereka yang munib kepadaku. Anaba artinya munib, yakni kembali, lebih lembu dari istilah rujuk atau taubat. Kalau orang munib mesti taubat, tapi orang taubat tidak mesti munib. Ya, bedanya ya kalimat ini. Anaba itu dari kata munibun atau inabah. Ya. Inabah ini satu sifat yang mirip taubat. Tapi kalau taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan syariah untuk kasusnya dia saja yang dia berdosa. Ya. Bertaubat dari zina misalkan. Jadi dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Munib juga, tapi terbatas kasus yang dia lakukan saja. Dia kembali ke jalan Allah untuk perkara zinanya saja. Dia berhenti dari zina. Jadi taubat dari khamr, dia kembali kepada Allah untuk dari khamrnya saja seperti itu. Tapi untuk munib itu seluruhnya kehidupannya, ya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dari lahir dan batinnya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada agama, kembali kepada syariah. Seluruh kehidupannya, ya, seluruh sisi hidupnya. Bukan cuma satu amalan, dua amalan, tapi seluruh sisi hidupnya dia kembalikan kepada Allah. Maka itu dikatakan kalau munib pasti orangnya taib, ya. Pasti orangnya bertaubat. Tapi kalau orang bertaib, orang taubat tidak mesti munib, ya. Karena taubat hanya 1-2 perbuatan. Tapi kalau munib seluruh perbuatannya lahir dan batinnya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang. Dan sifat munib ini hanya tertentu orangnya, ya. Kalau kelas-kelasnya kita masih jauh dari sifat munib, ya, karena terkadang kita ada beberapa yang belum kembali kepada syariah.
belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ke dunia condongnya. Kalau sifat munib itu dikatakanlah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, syahid dari pendalilan pada kalimat man anaba ilayya itu, syahid pendalilannya bahwa wajib hukumnya kembali kepada jalan para salaf dalam beragama. Jadi syahidnya pada kalimat ittabi', ya, wattabi', dan pada kalimat man anaba ilayya, mereka yang kembali kepadaku, kata Allah. Nah, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menyebut ayat ini, beliau katakan wa kullun minas sahabah munibun ilallahi ta'ala. Seluruh sahabat Nabi itu orangnya munib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fayajibu ittiba'u sabilihi, maka itu wajib mengikuti jalan mereka. Karena seluruh para sahabat sifatnya munib, ya. Maka itu fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi, maka itu wajib hukumnya bagi kita mengikuti jalan mereka, baik akwalnya, ya, ucapannya maupun i'tiqadnya, akidah-akidahnya, dari sebagian besar jalan hidupnya, ya. Ini syahid pendalilannya, ya. Berarti kita disuruh mengikuti jalan para sahabat yang mereka semuanya sifatnya munibun ilallah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini pendalilannya? Baik, itu satu dalil dari wajibnya kita mengikuti para salafus saleh di dalam beragama. Yang kedua, yang semakin menguatkan bahwa kita wajib hukumnya mengikuti jalan para salaf adalah adanya ancaman bagi mereka yang menyimpang dari jalan mereka para sahabat, ya. Adanya ancaman bagi mereka yang menyimpang dari jalan para sahabat dalam beragama. Jelas ya? Sebagai penguat ini, sebagai pentakkid semakin kuatnya berhukum atau wajib dengan mengikuti manhaj para salafus saleh. Tadi surah Luqman ayat 15. Nah, penguatnya ada pada surah An-Nisa ayat 115, ya. An-Nisa 115. Jadi ini sangat kuat. Artinya di surah Luqman 15 tadi itu Allah perintahkan kita mengikuti jalan para sahabat dengan kalimat man anaba ilayya. Di An-Nisa 115-nya kita akan diancam oleh Allah kalau tidak mengikuti jalan mereka, ya kan? Ada perintah mengikuti jalan mereka, kalau tidak mau diancam dengan ancaman kalau kita tidak mengikuti jalan para sahabat. Nah, ini jadi semakin kuat sekali, akhirnya wajib bagi kita mengikuti jalan para sahabat. An-Nisa ayat 115, Allah berfirman, hadis ayat ini masyhur sekali, sering kita dengar. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Bisa melanjutkan? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Lanjutannya apa? Enggak pernah dengar ayat ini. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nih, mawa yushaqiqir rasul, barang siapa yang mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di, setelah ma tabayyana lahul huda, setelah dia mendapatkan petunjuk dari Nabi Islam. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia milih mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ini syahidnya, al-mu'minin di dalam ayat ini disertai dengan alif lam. Alif lam itu adalah ahdiyah, ya, ma'rifat al-ahdiyah, yang dimaksud adalah para sahabat Nabi. Seluruh mufassirin menjelaskan bahwa al-mu'minin di dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi, sebab sebelumnya disebutkan Rasul. Barang siapa mendurhakai Rasul setelah telah terang kepada mereka jalan petunjuk dan memilih mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yakni para sahabat, ya. Ancamannya nuwallihi ma tawalla, ya, maka kami akan palingkan dia kepada
apapun yang dia berpaling. Ya. Kalau dia milih jalan sesat, jalan para hizbiyun, ahlul bidah, dia akan dipalingkan ke jalan itu oleh Allah sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau dia memilih jalan khawarid, dia palingkan ke jalan khawarid. Dia teruskan, Allah teruskan jalannya. Kalau dia memilih ke dunia, Allah palingkan dia ke dunia dan Allah teruskan jalannya ke dunia sampai semau dia mau kemana gitu. Ya. Jadikan pilihan seperti itu. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, berarti selain jalan para sahabat, dia memilih jalan yang lain, ahlul bidah, ya, wal hizbiyun. Nanti hukumannya Allah palingkan dia kemanapun dia berpaling. Kalau milih dunia, ya ke dunia terus sampai habis. Kalau milih jalan sesat musyrik, ya ke jalan itu sampai selesai. Milih jalan hizbiyah ahlul bidah, maka ke jalan itu sampai kemanapun dia inginkan. Ujungnya di akhir ayat ini, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nanti akan kami kembalikan dia kepada jahannam, neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini jelas sekali ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyimpang dari jalan para sahabat. Akan Allah palingkan kepada mereka kemanapun mereka berpaling. Disesatkan semakin sesat. Mereka nyesat, disesatkan sekalian sampai kemanapun yang mereka inginkan. Ujungnya kembalinya adalah ke jahannam, neraka jahannam, wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancamannya jahannam, neraka. Ya, jalan selain jalan para sahabat pasti arahnya kepada neraka, pasti. Ya, karena siapa lagi yang berjalan di atas jalan Nabi kecuali para sahabat? Selain itu tidak akan mengarah kepada jalan Rasulullah SAW, tidak akan mungkin. Maka itu menyimpang dari jalan para salaf sudah pasti ancamannya neraka. Terbukti lagi di hadis iftiraq, ya. Di hadis iftiraq yang juga menguatkan sebagai dalil bahwa iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Ya, ini sebagai dalil tambahan ya dari hadis. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintani wa sab'ina firqah. Kalau Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati, kata Nabi, dan umatku ini akan terpecah menjadi ila 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar, seluruhnya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat ini? Ya. Kata Nabi apa? Man kana ala mithli ma alaihi al-yawma wa ashabi. Satu lafaz, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Pada hari itu dan para sahabat. Jadi mereka yang saat itu berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Ini yang selamat dari neraka. Sinkron dengan ayat ini, dengan surah Nisa tadi. Kalau memilih jalan dari jalan para sahabat, nanti tempat kembalinya jahannam, neraka. Dengan hadis tadi yang barusan disebut, bahwa mereka yang di neraka kecuali satu, yang selamat, yakni aku dan para sahabatku yang di atasnya pada saat itu. Jadi mereka yang berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Jelas sekali ini sebuah dalil yang sangat menunjukkan wajibnya kita untuk bermanhaj salafus salih, manhaj para salafus salih, para sahabat, ya, Nabi dan para sahabatnya. Jelas sisi pendalilan yang kedua, surah An-Nisa. Paham ya? Sekarang saya tambahkan dalil ketiga dari Al-Quran, bahwa wajibnya kita berjalan di atas jalan para salafus salih, para sahabat. Surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Ini juga masyhur ayatnya, sering kita dengar. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan.
radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam di kalangan sahabat Nabi ketika Nabi pertama dakwah. Ada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, 40 orang waktu itu, dari kalangan muhajirin dan ansar. Itu juga termasuk, maksudnya yang benar-benar sabiqunal awwalun di Mekkah cuma 40 pertama kali orangnya. Namun di masa itu juga disebut as-sabiqunal awwalun, jadi muhajirin maupun ansar dari Madinah, ya, orang-orang Madinah. Itu pun disebut as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, itu syahidnya pada ayat Taubah ini, surah Taubah ayat 100. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, sahabat Nabi ini. Dan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini syahidnya. Berarti kita termasuk para kaum yang di kurun-kurun setelahnya yang mengikuti jalan mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Wa radu anhum, mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannat, maka Allah janjikan, Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Dikatakan jannat bentuk jamak, surga-surga, karena memang surga bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan keutamaan penghuninya. Maka itu disebut surga-surga gitu. Bisa masuk tingkatan 1, 2 dan seterusnya. Tajri tahta al-anhar, yang di dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dikatakan anhar bentuk jamak karena bentuk tunggalnya adalah nahar, nahrun. Karena situ banyak sungai yang mengalir di bawah bumi surga, ya. Di bumi itu mengalir banyak sungai, ada sungai khamar, sungai susu, sungai madu dan sungai yang lain. Ya, maka itu disebut anhar. Banyaknya sungai di situ menunjukkan sangat indahnya surga. Itu hadiah bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengikuti jalan para muhajirin wal ansar. Mengikuti dengan baik, artinya mengikuti dengan baik, ya, bukan menentang mereka. Mengikuti dengan taslim, dengan berserah diri kepada syariah lewat jalan mereka dalam memahaminya. Ini Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah bentuk kemenangan yang besar yang sesungguhnya, yakni surga. Meraih surga sudah selesai perjuangan. Itu disebut fawzul 'adzim, kemenangan yang agung. Karena hanya itu tujuan kita di dalam berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini. Tujuannya adalah surga. Kalau sudah tercapai, dzalika fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang agung. Nah, baik, sudah 3 ayat kita sebutkan. Di surah Luqman adalah perintah mengikuti jalan para sahabat. Di surah An-Nisa ancaman bagi mereka yang tidak mengikuti jalan para sahabat. Di surah Taubah ayat 100 ancaman bagi mereka, pahala bagi mereka yang mengikuti, janji surga bagi mereka yang mengikuti jalan para salaf, para sahabat. Jadi 3 ayat ini saling menguatkan, ya. Satu perintah, yang kedua ancaman kalau menyelisih, yang ketiga janji surga bagi yang mengikutinya. Jadi sudah jelas sekali hukumnya, wajib jelas mengikuti jalan para sahabat, para salafus saleh, ya. Itu dari ayat, 3 ayat yang menjadi dalil kuatnya tentang wajibnya berhukum berjalan di atas jalan para salaf. Kalau ditambah dengan hadis tentunya semakin kuat lagi, ya. Hadis yang sangat masyhur di antara hadis tadi yang disebutkan, ya. Hadis tentang iftiraqul ummah, ya, terpecahnya umat. Kalau bisa dihafal, ya, hadis-hadis tadi itu, ayat-ayat tadi, hadis-hadisnya juga dihafal agar kita bisa menyampaikan kepada kaum muslimin wajib hukumnya Pak Bu mengikuti jalan para salafus saleh, ini para sahabat, tabi'in, tabi'in. Dalilnya tadi sebutkan ayat-ayat tadi di Al-Qur'an tadi. Kemudian hadis-hadisnya tadi disebutkan, di antaranya satu hadis iftiraq tadi, ya, umat ini terpecah menjadi 73, kulluha finnar illa wahida, seluruhnya di neraka kecuali satu.
Ditanya oleh para sahabat, "Mahum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Ma'ana alaihil yauma wa ashabi." Siapapun yang aku dan para sahabat berada di atasnya saat itu. Jadi dia yang berjalan di atas aku dan para sahabatku. Kalau dalam lafaz lain, "Man kana ala misli ma'ana wa alaihil yauma wa ashabi." Siapapun yang semisal aku dan para sahabatku saat itu. Ya. Lafaznya berbeda tapi maksudnya sama. Itu satu hadis yang menguatkan, masyhur. Kemudian kalau ditambahkan satu hadis lagi sebagai penguat wajibnya mengikuti jalan para salaf, hadis masyhur juga tentang sunnah khulafa'ur rasyidun, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa dari kalian yang hidup lebih lama, jadi yang sempat mengikuti zaman itu, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Sekarang ini sudah contohnya, ya. Barang siapa yang kalian hidup lebih lama, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Fasayara ikhtilafan katsira. Tahu lanjutnya di sini? Ada yang tahu? Lanjutannya apa di sini? Tidak tahu. Lanjutannya kata Nabi, "Fa'alaikum bisunnati." Dan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, ini syahidnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka itu wajib bagi kalian mengikuti sunnahku ketika terjadi perpecahan ini, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ya, khulafa'ir rasyidin ada 4 itu. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jadi mereka itu yang al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk setelahku. Kemudian lanjutannya hadis apa? Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, sunnah para sahabat ini, dan wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah-sunnah tadi itu dengan gigi geraham. Maksudnya itu karena gigi, kalau menggigit yang paling kuat adalah gigi geraham daripada gigi seri, maka itu perintah Nabi untuk menggigitnya dengan gigi geraham, berarti pegang kuat-kuat gitu, jangan sampai lepas gitu maksudnya. Jalan para sahabat ini, ya, sampai addu 'alaiha bin nawajid, peganglah kuat-kuat, gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham. Maksudnya kita sungguh berpegang teguh dengan kuat, jangan sampai melepaskan meskipun sejenak dari jalan para sahabat ini. Kemudian kata Nabi, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena seluruh perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kalau dilanjutkan dengan hadis yang lain, wa dolalatun finnar, dan setiap yang sesat, wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang sesat pasti tempatnya di neraka. Ini ujung-ujungnya sama, menyelisih jalan para salaf, ujungnya neraka pasti, karena pasti tersesat gitu, pasti tersesat, pasti bid'ah gitu. Makanya kalau tersesat dan bid'ah pasti tempatnya neraka gitu, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke jalan sunnah, ya dia akan selamat. Jelas ya, 2 hadis yang kita jadikan dalil hujjah bagi mereka yang harus mengikutinya. Namanya hujjah, harus diikuti, tidak boleh hujjah diselisih. Maka ini kita berhujjah kepada mereka dengan Al-Quran dan hadis tentang wajibnya mengikuti jalan para salafus salih, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kalau mau ditambah hadis,
tadi yang saya sebutkan tentang hadis kurun mufaddalah, khairun nasi qarni, ya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku, kata Nabi, berarti termasuk Nabi sendiri dan para sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelahnya. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelahnya. Ini juga hadis yang sangat masyhur, ya, inda ahli sunnah. Baik, berarti kita sudah dapatkan 6 dalil, ya, dari ayat 3 ayat dari 3 surah. Dari hadis kita dapatkan 3 tentang wajibnya berhukum dengan bermanhaj para salaf. Ini yang bisa kita jadikan hujjah. Adapun yang lain sebagai penguat adalah ucapan para salaf sendiri, ucapan para imam kita. Tentunya ini tidak menjadi hujjah karena bukan dalil, bukan Al-Quran maupun hadis, tapi mereka juga menguatkan. Nanti itu yang harus kita dahulukan, yang 6 ini di dalam menyampaikan hujjah kepada kaum muslimin, ya. Yang kita harus dahulukan yang 6 ini. Adapun para salaf seperti Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i itu sebagai penguat saja. Artinya bukan hujjah. Cukup dengan 6 tadi itu sebuah hujjah yang mewajibkan kita mengikuti jalan para sahabat, ya. Maka itu yang harus didahulukan daripada ucapan para salaf. Kalau ucapan para salaf banyak sekali, diantaranya ucapan Abul Aliyah para salaf, alaikum bil amril awal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariku. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap kaum yang pertama dahulu sebelum terjadi perpecahan. Ini para sahabat. Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah, ya. Sabarlah dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah ketika kaum itu berhenti, para sahabat. Waqul bima qalu, ucapkan dengan apa yang mereka ucapkan. Waquf amma kaffu, berhentilah apa yang mereka berhenti. Waslak sabila salafaqas salih, maka itu jalan di atas jalan para salafus salih. Fa innahu yas'aka ma wasi'ahum, karena itu sudah cukup bagimu seperti mereka cukup di atasnya, ya. Ini diantara ucapan para salaf. Alaika bil athar min salaf, ya, alaika bil athari man salaf. Banyak sekali ucapan-ucapan dari para salaf, ya, yang menguatkan. Intinya 6 tadilah yang dijadikan hujjah, yang kalian harus menghafalnya, memahaminya, karena mereka kalau sudah disampaikan 6 tadi itu harus rujuk kepada 6 tadi itu, tidak boleh tidak, karena itu hujjah dari Allah dan Rasulnya, ya. Jadi itu yang perlu dimurojaah, yang dihafalkan yang 6 tadi itu. Baik, itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini, penyebutan dalil tentang wajibnya bermanhaj salaf, yakni para sahabat. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.